Sebenarnya pemerintah membuat kebijakan yang menurut saya ya panik policy, membingungkan masyarakat juga gitu. Yang kedua, bahwa kebijakan itu harusnya kan sejak awal diumumkan, tidak tiba-tiba diumumkan pada saat bulan puasa sudah masuk. COVID ini sudah agak jarang, tetapi memang masih ada juga di Indonesia juga saya rasa masih ada. Nah, sehingga seperti di DPR itu yang kemudian kumpul-kumpul rame-rame juga kita tetap lakukan juga secara sebagian hadir, tapi sebagian besar boleh melalui Zoom. Nah, itu juga yang kemudian saya rasa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika kemudian buka puasa itu kemudian dilakukan makan-makan bersama dan lain-lain. Jadi saya pikir soal masalah pola hedon dan lain-lain itu juga tergantung acaranya. Dan biasanya juga kalau itu acara di instansi, kemudian buka puasanya itu kan selalu selain juga sederhana, lalu kemudian sebelumnya juga dilakukan ceramah-ceramah keagamaan. Nah, saya pikir itu adalah yang biasa dilakukan. Nah, mungkin ini maksud oleh Pak Pram itu adalah kemudian berbuka puasa di restoran, di tempat-tempat yang berlebihan mungkin itu. Maksudnya kalau ada anggarannya itu dipakai untuk memberi bantuan kepada masyarakat yang lebih perlu. Kalau makan bareng, buka bareng, ya makan kita juga. Nah, tapi kalau anggaran itu yang di kabupaten, yang di kota, yang di provinsi, yang di kementerian, anggaran ini bisa diberikan sembako atau diberikan kepada masyarakat itu lebih bermanfaat. Lain dibolehin gitu, kalau menurut aku kurang jelas juga sih peraturannya kenapa kayak gitu sih. Itu peraturan yang nggak masuk akal karena yang pertama itu hanya untuk ASN. Pemerintah itu aturannya kenapa kok untuk ASN doang? Apa karena ASN lagi disorot nih supaya hidup sederhana dan gak berfoya-foya gitu? Kemarin ada Blackpink di GOR itu yang jutaan bahkan ratusan ribu orang berdatangan. Kenapa buka puasa mesti harus dilarang nggak gitu? Buka puasa kan itu juga suatu orang muslim ya. Jadi kayaknya nggak fair. Saya perlu menjelaskan surat yang dikeluarkan oleh Sekretariat Kabinet berkaitan dengan buka puasa bersama. Yang pertama, bahwa buka puasa itu atau arahan Presiden itu hanya ditujukan kepada para Menko, para Menteri, Kepala Lembaga, pemerintah. Yang kedua, hal ini tidak berlaku bagi masyarakat umum, sehingga dengan demikian masyarakat umum masih diberikan kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah saat ini aparat sipil negara, pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat. Untuk itu, Presiden meminta kepada jajaran pemerintah, ASN, untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana, tidak melakukan atau mengundang para pejabat di dalam mereka melakukan buka puasa bersama. Sehingga dengan demikian intinya adalah kesederhanaan yang selalu diberikan oleh contoh oleh Presiden itu merupakan acuan yang utama. Jokowi larang ASN buka puasa bersama. Din Syamsuddin tidak adil alasan mengada-ngada. Dikutip dari sumbawanews.com Jakarta, larangan Presiden Joko Widodo untuk mengadakan buka puasa bersama bagi pejabat pemerintah mendapat kritikan dari berbagai pihak, di antaranya dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2005-2010 dan 2010-2015, Profesor Din Syamsuddin. Tidak arif karena terkesan tidak memahami makna dan hikmah buka puasa bersama, antara lain untuk meningkatkan silaturahmi yang justru positif bagi peningkatan kerja dan kinerja aparatur sipil negara, kata Din dalam pernyataan tertulis Kamis 23 Maret 2023. Tidak adil karena nyata alasannya mengada-ngada, yaitu masih adanya bahaya COVID-19. Bukankah Presiden melanggar ucapannya sendiri dengan mengadakan acara pernikahan putranya yang mewah dan mengundang kerumunan? Begitu juga, bukankah Presiden terakhir ini sering berada di tengah kerumunan? Terangnya.
Janganlah ucap dan laku berbeda, karena menurut Al-Quran, suatu kehinaan besar di sisi Allah bagi seseorang yang hanya mengatakan apa yang tidak dikerjakannya. Kritik Din Syamsuddin. Selain itu, kata Din, kebijakan yang tidak bijak itu dimunculkan secara terbuka di tengah umat Islam mulai menjalankan ibadah Ramadan yang antara lain mengadakan buka puasa bersama. Bahwa jika nanti para pejabat atau tokoh pemerintahan tidak mengadakan buka puasa bersama, dapat kita catat bahwa rezim ini meniadakan tradisi Ramadan yang baik, yang sudah berjalan baik sejak dulu, ujar dia. Kepada umat Islam yang mampu, Din Syamsuddin mengajak meneruskan kegiatan buka puasa bersama. Jangan taati perintah pemimpin yang bermaksud maksiat kepada Allah. Camkan hadis Nabi, seseorang yang memberi makan orang yang berpuasa akan mendapat pahala setimpal pahala orang yang berpuasa itu. Selamat menunaikan ibadah Ramadan, semoga kita meraih ketakwaan, ajar dia. Kritikan serupa juga datang dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang dan juga ahli hukum tata negara Yusril Iza Mahendra, menyarankan kepada Presiden Joko Widodo agar kegiatan buka bersama yang dilakukan umat Islam baik di lingkungan instansi pemerintah maupun masyarakat dibolehkan dan tidak dilarang. Yusri menilai surat yang bersifat rahasia namun bocor ke publik itu bukanlah surat yang didasarkan atas kaidah hukum tertentu, melainkan sebagai kebijakan belaka sehingga setiap saat dapat diralat setelah mempertimbangkan manfaat mudaratnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengeluarkan arahan kepada seluruh pejabat negara agar tidak menggelar acara buka bersama selama Ramadan 1444 Hijriah. Arahan Jokowi tertuang dalam surat dengan kop Sekretaris Kabinet Republik Indonesia nomor 38 tertanggal 21 Maret 2023. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono membenarkan jika surat itu berisi arahan Presiden Jokowi. Sudah dicek surat itu benar, ujar dia di Jakarta Kamis 23 Maret. Surat tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Badan atau Lembaga. Ada 3 arahan dalam surat arahan tersebut, yaitu penanganan COVID-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian. 2. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadan 1444 Hijriah agar ditiadakan. 3. Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para gubernur, bupati, dan wali kota. Demikian disampaikan agar saudara mematuhi arahan Presiden dimaksud dan meneruskan kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing. Demikian tertulis dalam surat itu. Surat tersebut ditekan Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta ditembuskan kepada Presiden RI sebagai laporan dan Wakil Presiden RI.